Pesan para Sultan Kaltim ke Jokowi, pelestarian lingkungan di IKN. Sejumlah sultan dan ketua adat di Kalimantan Timur menitipkan 5 aspirasi usai memberikan dukungan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, di hadapan Presiden Joko Widodo. Para tokoh adat itu meminta Jokowi memerhatikan kelestarian dan kemajuan warisan budaya di IKN. Mereka juga meminta Jokowi melakukan penguatan ekosistem pendidikan dan seni budaya, partisipasi dan prakarsa warga dalam ekonomi budaya, pelestarian lingkungan dan inklusi sosial, serta penguatan peran pemerintah sebagai fasilitator. Kami berharap komitmen ini akan memperkuat ikatan antara pelaku budaya dan adat serta pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan, ujar budayawan Hamdani di alun-alun Taruna Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, IKN, Jumat 3 November. Hamdani berbicara mewakili Sultan Muhammad Alamsyah III dari Kesultanan Pasar, Aji Bacrul hadir dari Kesultanan Gunung Tabur Berau, Datu Amir Sultan Raja Muda Perkasa dari Kesultanan Sambaliung Berau, dan Ketua Persekutuan Adat Dayak Kaltim Syahriye Jaang. Hamdani kemudian menitikberatkan dukungan terhadap pembangunan budaya dan kemanusiaan di IKN. Kami berkomitmen pada pembangunan dan pengelolaan IKN yang berkelanjutan dan mencerminkan identitas bangsa yang inklusif yang ditunjang oleh kemajemukan budaya, kata Hamdani. Jokowi menerima dukungan dan aspirasi dari para sultan dan ketua adat. Dia berpesan agar masyarakat asli IKN menyambut kedatangan warga dari daerah lain. Dia berkata IKN akan menjadi tempat pertemuan masyarakat dari lintas budaya. Jokowi ingin semua warga di IKN hidup rukun meski berbeda latar belakang. Kita harapkan berinteraksi nantinya dengan baik, hidup rukun dan harmonis, menjaga dan melestarikan dan mengembangkan identitas budaya lokal dan nilai-nilai dan tradisi masyarakat di Kalimantan Timur, ucap Jokowi. Jokowi groundbreaking kantor BPJS Ketenagakerjaan di IKN. Presiden Joko Widodo melakukan groundbreaking kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan di kawasan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis 2 November 2023. Dimulainya pembangunan ini memperkuat komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam mendukung program-program strategis pemerintah, serta merupakan salah satu upaya untuk memperluas cakupan kepesertaan di wilayah tersebut. Keberadaan kantor BPJS Ketenagakerjaan ini akan menambah lengkap fasilitas layanan masyarakat di IKN. Menambah keyakinan masyarakat agar tidak ragu-ragu lagi tinggal di IKN karena sudah ada perlindungan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan, ucap Presiden. Presiden menambahkan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan hal terpenting yang harus dimiliki oleh para pekerja. Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sangat penting agar pekerja terlindungi dari berbagai risiko, baik risiko sosial maupun risiko ekonomi. Apalagi saat ini di IKN sedang berlangsung banyak kegiatan pembangunan yang dilakukan secara serentak di berbagai proyek yang melibatkan banyak tenaga kerja, imbuhnya. Sementara itu Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo yang turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut merasa bangga karena BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu lembaga pemerintah yang pertama memulai pembangunan gedung kantornya di IKN. Suatu kebanggaan bagi BPJS Ketenagakerjaan, diberikan kesempatan pertama untuk mendukung percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Desain kantor ini memiliki filosofi sebagai rumah untuk semua, yang mengingatkan pada bentukan rumah betang khas Kalimantan, yang demokratis dan cukup memberi naungan bagi semua penghuninya. Sesuai dengan amanah kami dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja Indonesia, ungkap Anggoro. Seperti yang diketahui, beberapa tahun ke depan IKN akan terus tumbuh menjadi pusat pemerintahan dan penggerak perekonomian nasional. Tentunya keberadaan IKN juga akan membuka banyak lapangan pekerjaan baik di sektor formal maupun informal.
Oleh karena itu hadirnya BPJS Ketenagakerjaan di IKN menjadi sangat penting untuk dapat memastikan seluruh pekerja terlindungi atas risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua, hingga kehilangan pekerjaan. Anggoro menambahkan bahwa hingga saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah melindungi 40,2 juta pekerja aktif, termasuk seluruh pekerja konstruksi yang terlibat dalam proyek pembangunan IKN. Pada akhir tahun 2026 BPJS Ketenagakerjaan menargetkan mampu melindungi hingga 70 juta pekerja dan memiliki kelolaan dana sebesar 1.001 triliun rupiah. Kemudian nanti Desember totalnya menjadi 45 triliun rupiah. Saya kira kecepatannya sangat cepat. Begini gambaran Istana Negara di IKN, PUPR. Pembangunannya capai 34,27%. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, IKN, mengungkapkan progres pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara di IKN Nusantara mencapai 34,27% per 26 Oktober 2023. Kalau kita melihat progres pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara di IKN mencapai 34,27% per 26 Oktober, ujar Ketua Bidang Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Trisasongko Widianto di Jakarta, Kamis, 2 November 2023. Dia juga mengatakan, progres pembangunan kantor presiden di IKN Nusantara mencapai 49,75%. Sedangkan untuk progres pembangunan gedung-gedung pemerintahan lainnya di IKN, seperti progres gedung Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung mencapai 27,99%. Kemudian progres pembangunan gedung Kementerian Koordinator 1 mencapai 19,77%, Kementerian Koordinator 2 sekitar 9,82%, Kementerian Koordinator Progresnya 20%, dan progres pembangunan gedung Kementerian Koordinator 4 mencapai 27,83%. Selain itu progres pembangunan gedung Sekretariat Negara di IKN tercatat mencapai 26,28%. Sebagai informasi, Kementerian PUPR menargetkan penyelesaian Istana Negara, lapangan upacara, kantor presiden, dan gedung-gedung pemerintahan lainnya dapat selesai sebelum Agustus 2024. Hal ini bertujuan agar Istana Negara dan kantor presiden dapat digunakan pada perayaan HUT RI pada tahun depan, sebagai tanda dimulainya roda pemerintahan di IKN Nusantara. Pemindahan IKN dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur bertujuan untuk keseimbangan pembangunan. Kehadiran IKN memangkas kesenjangan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Dengan perpindahan ibu kota, Indonesia mengikuti jejak negara modern, seperti Amerika Serikat, Rusia, Australia, Turki, dan negara-negara lainnya.